Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Alia Pulungan dengan NIM 0310241003 dari kelas Tadris Biologi 1 dengan jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan filsafat Islam. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Husyono MA yang telah membimbing saya untuk membuat video ini. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam tentang pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Konsep ini bertujuan untuk membentuk manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan arah yang jelas dalam proses pendidikan, serta menjaga keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan insan kamil atau manusia sempurna yang memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan Islam berupaya mengembangkan potensi fisik, intelektual, dan spiritual peserta didik secara holistik, serta mewujudkan akhlak yang mulia. Sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bersumber dari 3 elemen utama. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Al-Quran sebagai sumber utama memberikan prinsip-prinsip dasar pendidikan, seperti pentingnya membaca dan belajar yang tercantum dalam surah Al-Alaq. Hadis yang merupakan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh praktis penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ijtihad ulama berperan dalam menginterpretasikan dan mengadaptasikan prinsip-prinsip Islam dengan konteks zaman yang terus berubah, memungkinkan filsafat pendidikan Islam untuk tetap relevan dan aplikatif di setiap era. Prinsip dasar pendidikan filsafat Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam filsafat pendidikan Islam meliputi tauhid, yaitu keesaan Allah, khalifah atau manusia sebagai wakil Allah di bumi, dan fitrah atau potensi bawaan manusia. Tauhid menekankan bahwa Allah adalah sumber segala ilmu, sehingga pendidikan harus mengarahkan peserta didik untuk mengenal dan mendekatkan diri padanya. Konsep khalifah mendorong pendidikan untuk mempersiapkan manusia dalam mengemban tanggung jawab memakmurkan bumi dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Sementara itu, prinsip fitrah mengakui adanya potensi alami dalam diri setiap individu yang perlu dikembangkan dan diarahkan ke arah kebaikan melalui proses pendidikan yang tepat. Metode pendidikan dalam Islam. Metode pendidikan dalam Islam mencakup beberapa pendekatan utama. Pertama, keteladanan, nasihat, pembiasaan, serta hukuman dan ganjaran. Keteladanan menekankan para guru atau pendidik sebagai contoh nyata nilai-nilai Islam, menerapkan konsep uswatun hasanah atau teladan yang baik. Metode nasihat melibatkan pemberian bimbingan dan arahan dengan cara yang bijaksana, menggunakan pendekatan hikmah dan mau'izah hasanah atau pembiasaan bertujuan untuk melatih siswa agar terbiasa melakukan kebaikan, membentuk karakter melalui rutinitas positif. Tantangan dan peluang filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan dan peluang,
terutama terkait dengan globalisasi, modernisasi, dan integrasi teknologi. Globalisasi dan modernisasi membawa tantangan berupa pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai Islam, namun juga membuka peluang untuk akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber pengetahuan Islam di seluruh dunia. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah filsafat pendidikan Islam memainkan peran krusial dalam membentuk generasi Muslim yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan memberikan fondasi yang kuat untuk pendidikan berbasis Islam, konsep ini mempersiapkan umat Islam tidak hanya untuk menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritualitas yang tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video saya mengenai konsep dasar pendidikan filsafat Islam. Dengan materi 1 ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.